cara kerjanya itu simple ya teman-teman, cara yang menyerupai proses yang terjadi secara alamiah. Nah, proses apakah itu? Itu adalah proses infeksi. Jadi kalau kita terpapar, itu kita kan mendapatkan bagian dari tubuh virus ya sebenarnya, atau utuh yang masuk ke badan kita, sehingga nantinya akan mencetuskan kekebalan kita. Ataupun mungkin kalau misalnya kita sedang sakit, terus kekebalan kitanya cukup baik, maka dia akan langsung berespon terhadap virus ini dengan cara menimbulkan reaksi seperti demam, sesak gitu ya, atau kadang-kadang batuk. Nah, itu kan semua proses yang menyakitkan ya. Para moms juga nggak pengen ya untuk mengalami itu semua supaya mendapatkan antibodinya. Nah, kita punya cara yang lebih nyaman gitu, jadi lebih enak buat pasiennya, tidak berisiko menimbulkan kematian dan juga kesakitan. Caranya itu adalah dengan vaksinasi tadi. Jadi kita menyerupai proses tadi, bisa dengan virusnya utuh ya, atau dengan proteinnya aja. Biasanya protein tanduknya, kalau teman-teman lihat corona itu ada tanduknya ya, jadi ada duri-duri. Nah, itu yang diambil biasanya, dimasukkan ke badan kita akan mengenali. Nah, setelah itu baru dia menghasilkan kekebalan. Ada dua jenis, kekebalan antibodi dan kekebalan sel. Sejak Edward Jenner ya, beliau adalah pendiri yang menemukan vaksinasi dan akhirnya menemukan bukti bahwa dia sungguh efektif. Karena apa? Karena memang untuk pengembangan vaksin ini memerlukan proses yang panjang teman-teman. Dulu itu bisa sampai 10 tahunan ya, tapi sekarang bisa dicepetin banget karena kemajuan teknologi teman-teman sekali lagi. Jadi memang bukan berarti kita buru-buru gitu ya, jadi kita pangkas gitu ya, biar cepet beres aja, kualitasnya kita pertaruhkan sih enggak ya teman-teman. Jadi tetap berkualitas vaksinnya, tapi kebetulan kita punya teknologi sehingga kita bisa langsung memangkas itu dengan sangat-sangat besar gitu ya bedanya dibanding dulu. Dan memang sudah terbukti sekali vaksinasi ini sangat efektif. Kebetulan juga sempat menang Nobel ya kalau nggak salah ya, salah satunya penemuan untuk vaksinasi ini. Dan Edward Jenner itu akhirnya dibuatkan suatu institut ya, yang saat ini membuat AstraZeneca yang ada di Inggris itu dari Jenner ya, dan salah satunya ilmuwan dari Indonesia juga yang ikut di sana. Dan teman-teman semuanya perlu ketahui ya, bahwa memang saat pandemi berakhir, itu kan akan jadi endemi ya. Endemi ini sebenarnya sudah banyak virus-virus atau kuman yang saat ini menjadi endemi gitu ya. Jadi nanti COVID bukan pertama kalinya sebagai endemi. Dan dari pengalaman itu, ternyata virus-virus tadi juga tetap diberikan vaksinasi. Contohnya adalah flu ya, atau influenza. Pasti banyak teman-teman yang udah divaksin flu, udah dapat 2 dosis, atau mungkin tiap tahun gitu ya, dapat terus, bahkan tiap 6 bulan dapat. Nah, itu adalah contoh di mana pandeminya sudah berakhir, tapi vaksinasi masih terus jalan, bahkan terus-menerus dibuat yang baru, teman-teman. Jadi vaksin flu itu kalau teman-teman tahu, dari seluruh dunia itu berkumpul ya, sebenarnya di WHO ya, dan mereka merumuskan bagaimana vaksin yang berikutnya, edisi 6 bulan berikutnya akan dibuat. Itu prosesnya terus berjalan teman-teman, vaksinasi terus dibuat dan terus diberikan, sekalipun virusnya udah nggak banyak gitu ya, udah nggak berat lagi.